Jama' itu sifatnya ada dua. Jama' karena alasan tertentu, jama' yang memang karena ada kondisi, tapi memang sifatnya kadang urgen, kadang tidak. Yang pertama ini sudah umum diketahui, seperti kondisi safar, ya. Safar, saya mau berangkat misalnya di safar, itu ada dua kemudahan, bisa jama', bisa qasar, bisa jama' qasar. Baik, jama' hanya menggabungkan saja tanpa mengurangi jumlahnya. Zuhur dengan zuhur ketemu 4 dengan 4, satukan, tarik ke depan, takdim, diakhirkan takhir, seperti saya terangkan tadi. Kalau disempurnakan 4 seluruhnya disebut kamil, jama' kamil. Kalau kita ingin kurangi dengan jarak tertentu menjadi qasar, ya, jaraknya berapa? 3 farsakh, dikonversi kurang lebih 82 km. Baik, dari situ ada yang kedua ilatnya masyaqqah. Masyaqqah itu kadar kesulitannya. Jaraknya di bawah 82 kilo tapi sulitnya luar biasa. Saya dari Jakarta ke Semarang pakai pesawat, jaraknya jauh, cuman santainya luar biasa. Berangkat jam 12 sampai jam 1, berangkat jam 11 sampai jam 12. Saya dari Jakarta ke Lebak Bulus pakai beca. Ya, beca mau di kayu capek, di jalan macet dan sebagainya. Berangkat jam 11 sampai jam 3. Jarak dari Jakarta ke Lebak Bulus, maaf, di Bekasi ke Jakarta, dekat dibandingkan dengan Jakarta ke Semarang. Maka itu yang disebut masyaqqah namanya. Maka di situ boleh qasar. Dalil qasar di perjalanan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 101, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya. Kemudian diteruskan, teman-teman sekalian, masuk jama' dengan qasar digabungkan. Nah, kondisi yang kedua adalah kondisi yang memang ilat safarnya tidak ada. Ilat safar tidak ada. Contohnya apa misalnya? Contoh, dokter, dia sedang, mohon maaf ya, sedang tindakan istilahnya di kedokteran. Tindakan mau dilakukan dari zuhur, diprediksi akan sampai ke maghrib tindakannya 6 jam misalnya dia kerjakan itu, ya kan nggak mungkin tiba-tiba mohon maaf begitu asar jantungnya sudah dilihat, perutnya dibuka udah kelihatan, Allahu Akbar, adzan berkumandang, sebentar ya salat dulu. Tunggu sabar gitu, ya pulang meninggal itu kan. Baik, jadi yang seperti itu kondisi darurat pada saat itu boleh dijamak, ya. Apa ilatnya, apa dalilnya? Sebab yang membolehkan itu, Nabi pernah di masa Nabi SAW tidak ada safar. Kondisi pertama hujan lebat. Karena hujan itu ahli masjid, hujannya lebat, dahsyat, kesulitan karena masjidnya nggak seperti kita sekarang. Jadi kalau hujan bocor ya bocor, kalau panas ya kepanasan. Karena atasnya itu daun-daun kurma, ya tiangnya pelepah kurma. Kalau hujan pasti bocor. Di hadis Muslim di babnya i'tikaf, Nabi ketika datang dilihatkan tanda-tanda malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, itu bangun beliau melihat di mimpinya ketika beliau salam di keningnya itu ada lumpur, ya tanah yang sudah kena air. Baik, besoknya diceritakan oleh Nabi, saya ini bermimpi ada malam Al-Qadar begini, tapi nggak dikasih tahu waktunya kapan. Tapi saya lihat kemudian di keningnya ada lumpur. Besok paginya ketika sholat subuh, beliau salam-salam di keningnya terlihat lumpur. Kenapa kelihatan ada lumpur? Karena memang malamnya hujan rintik kecil. Anda bayangkan, hujan kecil-kecil ya sahabat kepada ke masjid. Antum masjid Bilal, masjid bagus begini nggak ke masjid. Ya, maka kurang apa lagi Allah berikan sempurnaan kepada kita. Poinnya kembali ke yang tadi, karena hujan luar biasa itu, maka Nabi nggak safar. Cuma di situ kemudian dijama oleh beliau. Sahabat ikut menjama. Nah ini dijadikan ilat kalau keadaan tertentu yang memang sangat darurat, menyulitkan kita untuk mengerjakan sholat di berikutnya karena kebiasaan kita, maka boleh dijamaah. Tapi kan hujan besar itu nggak setiap hari hujan, ya kan? Nah sama pekerjaan yang dikerjakan oleh Anda pun misalnya, kalau sifatnya dalam kejadian tertentu, sedang tugas, jaga, bukan dalam setiap hari dikerjakan, maka boleh sifatnya itu dijamak seperti tadi. Tapi kalau kemudian tiap hari memang begitu pekerjaannya, nah, maka ulama memberikan jalan tengah. Silahkan Anda jamak, tapi sambil Anda berusaha mencari pekerjaan lain yang setidaknya bisa meringankan Anda ibadah lebih nyaman di situ. Kaidahnya apa? Rizki itu sudah Allah atur. Jelas, Quran surah ke-51. Ayatnya ayat ke-22, paling kanan di pertengahan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, di langit sudah aku tetapkan rizkimu, aku janjikan untuk diberikan. Kapan Allah berjanji memberikannya? Ditafsir di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda berpetualang di bumi. Anda nggak ketemu di Indonesia, ke Korea. Silahkan, di Korea pun banyak, di Seoul, di Busan, di mana dan seterusnya. Cari. Anda cari itu. Begitu Anda mencari, kata Allah, saya turunkan. Cuma carinya yang halal, lakukan dengan cara yang baik. Ada rumus lebih cepat.
Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi setiap orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyib dijamakan. Kata Allah, kalau kalian mencari rizki tanpa pernah memikirkan yang halal. Karena orang beriman itu otomatis mencari yang halal. Imannya mendorong dia mencari yang halal. Kalau ada orang seperti itu, yang penting saya dapat rizki dari Allah. Yang penting sholatnya saya bisa. Allah sudah atur semua rizkinya. Kata Allah, saya akan dekatkan dia dengan rizkinya dan saya lipat gandakan keberkahan. Dapatnya mungkin 10 ribuan, tapi berkahnya banyak. Mau makan ditraktir teman, pengen buah dikirimkan. Wah, sebulan nggak habis 10 ribu. Itu yang disebut berkah, ziyadatul khair. Jadi itu jawabannya, Allah Ta'ala alam bisawab. Sementara silahkan lakukan pekerjaan dan niatkan dapat solusi dari Allah dengan jalan yang paling baik. Allah Ta'ala alam bisawab.